Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan Juli 2023 ya, dan ini untuk zodiak Aquarius. Oke, Aquarius pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, berarti memang bukan untuk kamu. Oke. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan untuk klik ke link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Oke, so kita lihat ya. Lihat oracle-nya ya. Oke. Kita lihat untuk percintaan, keuangan ataupun karir kamu di Juli ini ya, Aquarius. Karena ini udah Saturn udah retrograde ya di Aquarius. Jadi kita lihat energinya gimana di first house-nya kamu. Aku melihat kamu ingin kembali ke guanya kamu. Aku melihat kamu pengen menyendiri di sini, kembali ke 12 house-nya kamu sih, karena kamu memikirkan kesehatan mental kamu. Mungkin kamu malah bertemu dengan orang yang nggak bisa kembali ke diri kamu sendiri, memikirkan diri kamu ya, bersyukur dengan apapun udah kamu jalani sampai saat ini. Karena aku lihat di masa retrograde ini akan ada tuntutan yang memang kamu capek lelah untuk kamu hadapi sih, membuat kamu dead inside mungkin dalam kerjaan dan karir untuk di Juli ini, ataupun udah terasa sekarang di Juni ini. Banyak banget orang yang menuntut kamu harus begini dan begitu, jadi kamu bingung harus gimana, kayak semuanya serba salah. Ya, jadi apapun yang terjadi sekarang memang di luar kontrol kamu, out of balance ya. Jadi ya, kamu milih untuk ya milih diri sendiri aja, keegoisan kamu sendiri. Karena kesuksesan adalah untuk kamu, bisa hidup dalam diri kamu sendiri dan bukan hidup untuk orang lain. Karena dengan begitu kamu kehilangan diri kamu sendiri. Ya, kamu mungkin takut akan masa depan kamu, cinta dan kasih sayangnya kamu, judgment. Ya, karena apapun yang terjadi dalam hidup nggak akan pernah cukup untuk kita, dan kehidupan akan selalu ada perubahan toh sih. Jadi kamu belajar memahami, tapi aku melihat orang sekitar kamu nggak memahaminya, apalagi kalau kamu seorang breadwinner atau pencari nafkah untuk keluargamu bisa menuntut kamu secara berlebihan di sini, meminta ini, minta kamu itu, tapi kontribusinya mereka kecil dalam hidup kamu. So, kalau kind of bikin kamu stres memang. Ya mau gimana lagi ya, inilah hidup kamu dari jalan. Jadi kalau kamu nggak bisa ngehandle-nya, ya udah kamu mundur aja dulu sih ya. Jadi sekarang aku lihat kamu lebih memilih untuk diri kamu sendiri, apa yang terbaik. Walaupun kamu nggak tahu ke depannya gimana, yang utama adalah membahagiakan diri kamu sendiri. That's good, really good ya. So, kita lihat tarotnya untuk kamu. Oke, kita lihat tarotnya ya. Oke. Nine of Pentacles ya. Oke, dan Two of Swords. Aku merasakan sakit hati yang luar biasa yang kamu dapatkan dari perkataan orang sekitar kamu, keluarga, pasangan, juga bisa, ataupun dari pertemanan kamu. Sorry for the noise ya, kenapa? Nggak seribut itu ya. Oke, sih, jadi energi yang kayak perkataan mereka bicara sama kamu tuh kayak nggak punya hati, kayak ngecewain kamu banget ya. Mungkin nggak juga pasangan kamu, mungkin orang sekitar kamu sih. Aku lihat ya, pasangan kamu mungkin di sini menuntut kamu masih sibuk untuk ingin kerja, sekolah, kuliah lagi, tapi orang tua atau siapapun
keluarga di sini menuntut kamu untuk lepas keluar dari sana, ya sih. Dan itu membuat kamu kayak stres di dalamnya. Five of Wands, ya sih. Hancur ego kamu ingin memilih untuk mundur, ya, untuk berpikir, untuk merasa sendiri, dan akhirnya kamu berpikir untuk setidaknya egois untuk diri kamu sekarang. Nine of Wands, ya, dan Eight of Swords. Keegoisan kamu ini karena bentuk kamu gak tahan melihat orang lain, membuat kamu merasa sakit, kecewa, ya. Ten of Wands, Wheel of Fortune atau Wheel of the Year. Di sini ngasih lihat memang energi ini terasa untuk kamu sebagai bentuk pembersihan untuk beberapa bulan ini, karena Saturn bukan bakal lagi, tapi udah retrograde, dan selama ini memang akan sedikit menuntut kamu, memberatkan kamu, tapi bukan berarti akan terus-terusan. Setelah mendekati kembali lagi jalannya, kembali lagi direct ke depan, disitulah aku melihat keadaan akan jauh membaik, ya. Five of Pentacles, ya. Semua akan sih membaik, cuman ya di masa ini kamu memang ibaratnya mulut atau perkataan sultan mereka bakal gede, tapi tetap kamu harus memikirkan diri kamu sendiri sih. Ace of Pentacles, memang keuangan dan karir bakal sangat-sangat mempengaruhi kamu, entah atau memang dalam percintaan juga ke arah sana sih. Two of Cups, tapi aku ngeliat kamu bisa ngehandle diri kamu akhirnya dengan memilih diri kamu sendiri, yaitu mundur dulu sih, untuk biarkan keadaan berlalu dengan sendirinya, keadaan yang baik dan buruk ini, karena gimana pun kamu yang menjalani, kamu yang merasakan sih. Knight of Swords, karena orang sekitar kita ya hanya bisa meminta dan menuntut kita. Mereka mengira mereka tahu yang terbaik untuk kita, tapi enggak, ya kita lah yang tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Hidup dalam ketergantungan ya hanya membuat kita sakit sampai kapanpun sih. Kita nggak akan bisa menyenangkan siapapun, keluarga, pasangan, bahkan kita lah yang harus menemukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri sih. Karena hidup ya memang kita harus melihat gimana diri kita ngehandle-nya. Kalau kita sakit, kita kecewa, ya jangan dipaksakan, berarti belum jalannya kita, belum waktunya kita. Dan saat kita sakit dan kecewa, kemungkinan besar karena kita yang terlalu berharap sih. Ada energi pengkhianatan, ya aku nggak tahu entah kamu dihianati oleh siapapun ini, tapi energi keluarga juga merasa kamu mengkhianati mereka, ya. Ya, karena kita nggak akan bisa memenuhi ekspektasi siapapun, bahkan ekspektasi kita sendiri pun akan menyakiti kita sih, karena kita akan berurusan dengan orang-orang yang membuat kita merasa bersalah. Tapi benarkah kita benar-benar bersalah? That's the big question. Itulah pertanyaan besarnya. No, kamu gak salah, kamu gak egois untuk memilih diri kamu sendiri, ya memang harusnya seperti itu. Nah, inilah kehidupan, ya, inilah jalannya, ya. Karena kita memang harus menghidupi diri kita sendiri, berjuang untuk diri kita sendiri. Karena kalau enggak, kita hanya membuat diri kita terlihat seperti nggak ada arah, nggak ada jalan dalam hidup ini. Karena apapun yang terjadi, kita hanya mengeluh, marah dengan keadaan, marah akan orang lain sih, ya. Kita lihat oracle-nya, ya, untuk Warriors sih, akan ada cinta yang baru, kasih sayang yang baru, energinya. Kenapa? Ya, karena memang energi kamu sedang engage atau terkait dengan hubungan yang baru gitu. Jadi energi yang mengikat kamu ke hubungan yang baru sih, yang akan membantu kamu secara keuangan dan karir. Tapi ya itu tadi, semuanya butuh waktu dan proses sih. Kan ada waktu untuk bermain-main, dalam artian kalian akan dibuat energinya untuk saling menginginkan, membangun perasaan jauh sih. Wow, Aquarius, di masa Juli ini bisa ada pernikahan atau pertunangan loh, keluar semua. Wow, Aquarius, ini adalah hari
bukan hadiah, hadiah yang mungkin nggak akan kamu sangka-sangka. Seseorang akan memberikan surprise kebahagiaan ke kamu, ya hal yang nggak pernah kamu bayangkan dalam hidup kamu sih. Kamu hanya perlu jujur terhadap diri kamu sendiri sih. Orang yang ingin berkeluarga dengan kamu, orang yang ingin memiliki anak bersama kamu, memiliki keluarga yang jadi dalam percintaan bisa sangat-sangat baik ya, walaupun keuangan hancur banget. So bagus banget dari semua zodiak aku ngeliat Aquarius sampai pembacaan kali ini. Pernikahan, pertunangan bisa dalam waktu yang benar-benar singkat untuk kamu. Kenapa? Karena ini adalah bentuk dari dropnya energi yang gak baik dalam hidup kamu. Kamu akan melihat orang yang memang layak dan pantas untuk kamu berbagi dengan mereka. Setelah mereka pergi menjauh, energi toksik mereka menjauh, aura negatif mereka pergi, ya di situ energi cinta dan kasih sayang dan orang yang benar-benar menganggap kamu sebagai abundance, menghargai kejujuran kamu, kesetiaan kamu. Mereka akan sangat menghargai kamu dan mencintai kamu sih. Aku melihat gak akan waktu lama kalian bisa mendapatkan anak juga. Kenapa? Karena berkah kamu ada di dalam percintaan, terutama untuk sepanjang tahun ini, dan juga anak ya. Karena kalau hamil sekarang ya nggak mungkin melahirkan tahun ini juga, cuma maksudnya ada kemungkinan besar untuk hamil ya, jika kamu udah menikah dan memang menginginkannya sih. Jadi ya prosesnya sangat ajaib, luar biasa ya dalam hidup untuk kamu jalani saat ini. Apapun yang kamu kira nggak akan kamu dapatkan, karena selalu drop di dalam percintaan dan karir keuangan kamu di masa yang tiba-tiba kayak ini, justru malah menjadi sebuah keberuntungan untuk kamu di saat little great ini ya. Kamu gak akan berjuang sendirian, gak akan membuat kamu ngerasa sih harus mengekspresikan cinta kamu sendiri. Seorang ngerasa bertanggung jawab untuk bersama kamu ya, ingin jalani semuanya dengan kamu, karena inilah hidup ya. Apapun yang bermain ya karena memang ini yang terbaik untuk kamu. Cuman kalau misalnya energinya lambat, ini karena memang ada proses ya, proses untuk kamu melepaskan kesakitan kamu dari harapan orang-orang di luar sana ya. Kita nggak hidup oleh harapan mereka ya, jadi kalau mereka ngerasa sakit dan kecewa ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, itu perasaan mereka dan emosi mereka. Nah kalau kita harus menjaga setiap perasaan dalam hidup ini, setiap perasaan orang lain ya, kita ya hanya akan jadi boneka dalam hidup mereka, tapi kita nggak tahu kebahagiaan bagi kita itu apa, cinta bagi kita itu apa sih. Dengan kamu ikhlaskan ini, semakin lapang, semakin luas, semakin bebas jalannya cinta, percintaan kamu hadir di Juli ini. Okay, so that's it. Think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan ya.